Dalam dunia di mana semua orang berlomba-lomba untuk mengisi keheningan, menjelaskan, membela diri, memohon, bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Bagaimana jika kamu memilih ketenangan? Sebuah ketenangan yang mengganggu, sebuah keheningan yang membuat gelisah, dan sikap yang begitu kokoh hingga mengubah aturan permainan sepenuhnya. Dia mungkin mengharapkanmu mengejarnya, dia mengandalkan reaksimu, kebutuhanmu akan kejelasan, atau validasi. Tetapi, apa yang terjadi ketika kamu menolak untuk ikut bermain? Ketika kamu, dengan penuh rasa hormat terhadap dirimu sendiri, membiarkannya menghadapi kekosongan yang diciptakan oleh keheninganmu. Ini bukan tentang balas dendam, juga bukan sebuah permainan. Ini tentang kekuatan menahan diri, kekuatan melepaskan, dan kemampuan menguasai emosimu sendiri. Para Stoik percaya bahwa kebebasan sejati terletak pada mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri, dan melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana keheninganmu tidak hanya mengubah cerita tetapi juga merebutnya kembali. Bagaimana keheningan itu memaksanya untuk merenung, bertanya-tanya, dan pada akhirnya melihatmu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Karena keheningan, teman-teman, bukanlah kekosongan. Itu adalah kekuatan, dan ketika digunakan dengan tujuan, itu adalah kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Mari kita selami lebih dalam. Nomor 1, bebaskan diri dari ekspektasinya. Pernahkah kamu menyadari bagaimana beberapa orang merasa nyaman saat membuatmu tetap terjebak dalam pola yang bisa mereka kendalikan? Selalu menebak, selalu bereaksi. Ini adalah dinamika yang membuatmu mengikuti permainan mereka, menari mengikuti irama yang mereka ciptakan. Mereka memberi isyarat, petunjuk kecil, atau provokasi halus, mengharapkanmu untuk mengejar, merespons, atau membuktikan dirimu. Tapi, apa yang terjadi jika kamu berhenti bermain sesuai aturan mereka? Ketika kamu berhenti bereaksi seperti yang mereka harapkan, kamu menjadi sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan, sebuah misteri. Dan percayalah, tidak ada yang lebih mengusik seseorang selain ketidakpastian. Bayangkan ini, dia mengirim pesan singkat yang samar, cukup untuk menarik perhatianmu tetapi tidak memberi kejelasan. Mungkin dia mengatakan, aku sedang memikirkan kita, atau aku rindu masa-masa dulu. Halus, seperti remah roti yang dimaksudkan untuk menarikmu kembali ke dunianya. Di masa lalu, mungkin kamu akan segera merespons, bertanya apa maksudnya, mencoba memperbaiki situasi, atau memberikan validasi yang dia cari. Tapi, bagaimana jika kali ini kamu tidak mengikuti umpan itu? Bagaimana jika kamu membiarkan petunjuk itu terabaikan, sementara kamu fokus pada dirimu sendiri? Kamu tidak sedang bersikap kasar atau pendendam. Kamu hanya menunjukkan bahwa permainan semacam itu tidak lagi memengaruhimu. Dan perubahan itu sangat kuat. Ketika kamu berhenti bereaksi terhadap isyarat-isyarat kecil darinya, kamu mengambil kembali energimu. Kamu memilih untuk menginvestasikannya pada hal-hal yang membangun dirimu, daripada mengejar persetujuan orang lain. Ini bukan berarti kamu menutup diri, tapi kamu menetapkan batas. Kamu memberitahu dia, tanpa perlu berkata apapun, bahwa kamu tidak lagi bersedia memainkan permainan yang sama. Hal menarik tentang manusia adalah mereka tertarik pada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Ketika kamu berhenti menjadi orang yang mudah ditebak, yang selalu merespons sesuai ekspektasinya, kamu menjadi teka-teki. Dan teka-teki selalu menarik perhatian. Bayangkan dia terbiasa kamu selalu membalas pesan dengan cepat, selalu mengejarnya, selalu mencoba menyelesaikan ketegangan. Tapi kali ini, kamu tidak. Kamu mengambil langkah mundur, kamu membiarkannya duduk dengan pikirannya sendiri, dengan emosinya sendiri. Ketidakpastian itu bukan hanya menarik, tetapi juga magnetis. Itu mengubah dinamika kekuatan, membuatnya menyadari bahwa kamu bukan orang yang bisa dengan mudah dia kendalikan. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu menciptakan ruang untuk sesuatu yang jauh lebih penting, dirimu sendiri. Gunakan waktu ini untuk membangun kekuatan mental dan emosionalmu, mengejar tujuan, hobi, dan passionmu. Tunjukkan pada dirimu sendiri dan padanya bahwa hidupmu tidak didefinisikan oleh keberadaannya atau permainannya. Ketika kamu berhenti mengambil remah-remah itu, seluruh dinamika berubah. Dia mulai menyadari bahwa taktik biasanya tidak lagi bekerja padamu. Dan dalam kesadaran itu, sesuatu yang menarik terjadi. Dia mulai melihatmu secara berbeda. Kamu bukan lagi orang yang bisa dia tebak dan kendalikan.
Kamu adalah seseorang yang menghargai diri sendiri cukup untuk menjauh dari permainan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jenis penghargaan diri seperti itu sangat memikat. Ingat, membebaskan diri dari ekspektasinya bukan berarti menolaknya, melainkan menolak versi dirimu yang dulu terjebak dalam permainannya. Ini tentang merangkul kekuatanmu, kejernihanmu, dan kemampuanmu untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Jadi, lain kali dia memberikan isyarat kecil, biarkan itu di sana. Fokuslah pada dirimu sendiri, bangun hidupmu, dan lihat bagaimana misteri dari keheningan dan kekuatanmu berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata apapun. Nomor 2, kemandirian yang mengubah segalanya. Kemandirian bukan sekadar tentang bebas dari kendali orang lain, tapi tentang tumbuh dan berkembang sesuai dengan caramu sendiri. Ini tentang menemukan kekuatan untuk tetap teguh, bahkan ketika dunia di sekitarmu mencoba menjatuhkanmu. Saat kamu berhenti mengandalkan validasi darinya untuk merasa utuh, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mulai mempertanyakan perannya dalam hidupmu. Tiba-tiba, dinamika hubungan berubah, dan itu menyakitkan baginya. Coba pikirkan, kebanyakan orang merasa dirinya berharga dari bagaimana orang lain melihat mereka. Mereka mendambakan persetujuan, pujian, atau perhatian untuk merasa berarti. Tapi, bagaimana jika kamu tidak membutuhkan itu semua? Bagaimana jika, alih-alih mencari validasi dari luar, kamu membangun dasar hidupmu berdasarkan penghargaan diri dan kemandirian? Dia terbiasa menjadi pusat duniamu. Mungkin kamu selalu mengirim pesan lebih dulu, meminta pendapatnya, atau mengubah rencana hanya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupannya. Tapi suatu hari, kamu berhenti. Kamu mulai fokus pada tujuan, passion, dan pertumbuhan pribadimu. Kamu tidak mengumumkannya, kamu hanya melakukannya. Ini bukan tentang bermain game atau mencoba menyakitinya. Ini tentang merebut kembali kendali atas hidupmu dan menjalani hidup sesuai caramu sendiri. Ketika kamu benar-benar mandiri, kamu memancarkan kepercayaan diri yang tidak bisa dibuat-buat. Itu adalah daya tarik yang luar biasa karena menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak membutuhkan siapapun untuk mendefinisikan dirinya. Epictetus, salah satu filsuf stoik besar, menggambarkan ini dengan sempurna. Dia yang berani, adalah dia yang bebas. Kebebasan sejati dimulai saat kamu berhenti mencari persetujuan dari orang lain. Ini tentang memiliki keberanian untuk berdiri sendiri dan percaya pada nilai dirimu sendiri. Bayangkan dia mulai menjauh, mungkin bahkan menguji dirimu dengan menarik perhatian atau kasih sayangnya. Versi lamamu mungkin akan panik, mencoba memenangkannya kembali atau membuktikan nilai dirimu. Tapi sekarang, kamu telah merangkul kemandirian. Alih-alih mengejarnya, kamu fokus pada dirimu sendiri, olahraga, karir, hobi baru. Kamu tidak mengabaikannya, kamu hanya memprioritaskan pertumbuhanmu sendiri. Dan kemandirian itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dia akan mulai melihat betapa nyamannya kamu dengan dirimu sendiri, bagaimana kebahagiaanmu tidak tergantung pada tindakannya. Para stoik percaya bahwa kebebasan sejati berasal dari dalam. Ini bukan tentang memutus hubungan dengan orang lain atau menutup diri dari dunia, tetapi tentang menguasai emosimu dan menemukan kedamaian dalam pilihanmu sendiri. Kemandirian bukan perisai, melainkan pola pikir. Ketika kamu merangkul filosofi ini, kamu akan melihat interaksi dalam hidupmu berubah. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap hal kecil yang dia lakukan. Sebaliknya, kamu tetap tenang, terkendali, dan percaya diri. Kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada pendapat orang lain. Saat kamu berhenti mencari validasi darinya, kamu mengganggu keseimbangan yang dia harapkan. Dia mungkin tidak mengatakannya, tapi dia akan menyadarinya. Dia akan mulai bertanya-tanya mengapa pendapatnya tidak lagi memengaruhimu seperti dulu. Dan dalam proses itu, dia akan menyadari sesuatu yang kuat, kamu tidak membutuhkannya untuk merasa utuh. Kesadaran itu adalah titik balik. Itu membuatnya melihatmu dengan cara yang sama sekali baru, bukan sebagai seseorang yang bergantung padanya, tetapi sebagai seseorang yang berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri. Dan kekuatan semacam itu tak terlupakan. Kemandirian bukan hanya tentang kebebasan, tapi tentang berkembang. Tentang menjalani hidup yang begitu penuh dan bermakna sehingga kamu tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa utuh. Ketika kamu merangkul pola pikir ini, kamu tidak hanya membalikkan keadaan, tapi juga menulis ulang seluruh cerita. Jadi, ambil langkah mundur. Fokus pada pertumbuhanmu, bangun hidup yang membuatmu bersemangat, dengan atau tanpa dia. Karena pada akhirnya,
kebebasan sejati adalah keberanian untuk menjadi dirimu sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun darimu. Sekarang, mari luangkan waktu untuk merenung. Apa arti kemandirian bagimu? Bisakah kamu melihat bagaimana fokus pada pertumbuhan diri dan penghargaan diri dapat mengubah dinamika dalam hubunganmu? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah, atau cukup tulis, "Kemandirian adalah fondasiku." Entah itu wawasan pribadi atau langkah yang sedang kamu ambil untuk membangun kepercayaan dirimu, kami ingin mendengar perjalananmu. Mari kita lanjutkan percakapan ini bersama. Nomor 3, keteguhan yang tak bisa dipecahkan. Ada kekuatan besar dalam tetap tenang ketika seseorang melakukan segala cara untuk mengguncangmu. Kekuatan ini tidak terlihat dengan suara keras atau penuh kesombongan. Ia tenang, terkendali, dan sangat mengganggu bagi siapapun yang mencoba menciptakan kekacauan. Ketenangan adalah senjatamu. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosimu sendiri adalah alat terbesarmu dalam situasi seperti ini. Ketika dia sedang kehilangan kendali, mungkin dengan melontarkan tuduhan, menguji kesabaranmu, atau mencoba memprovokasimu, dia mengharapkan kamu untuk terpancing. Dia ingin melihatmu marah, frustrasi, atau defensif. Namun, apa yang terjadi ketika kamu merespons dengan tenang? Kamu mengacaukan rencananya sepenuhnya. Kamu menjadi dinding yang tak dapat ditembus, sebuah kekuatan yang tak bisa dia kendalikan. Bayangkan ini, dia sedang marah, melontarkan kata-kata tajam untuk memancing emosimu. Kebanyakan orang akan langsung bereaksi, meninggikan suara, membela diri, atau berusaha memenangkan argumen. Tapi kamu tidak. Sebaliknya, kamu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan kata-katanya menggantung di udara tanpa terburu-buru untuk merespons. Ketenanganmu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Itu menunjukkan bahwa kamu memegang kendali, bukan atas dirinya, tapi atas dirimu sendiri. Dan disitulah kekuatan sejati berada. Menghancurkan drama dengan keteguhan. Misalnya, dia menuduhmu tidak peduli atau terlalu menjauh. Versi lamamu mungkin akan terburu-buru membela diri dengan berkata, "Itu tidak benar." Atau dengan daftar panjang tentang hal-hal yang telah kamu lakukan untuk menunjukkan perhatianmu. Tapi kali ini, kamu mendekatinya dengan cara berbeda. Kamu berhenti sejenak, mendengarkan, dan alih-alih bereaksi emosional, kamu menjawab dengan sesuatu seperti, "Aku paham kalau kamu merasa begitu, tapi aku tidak ingin ini berubah menjadi pertengkaran. Mari kita bicara saat kita sama-sama tenang." Jawaban ini memiliki dua efek. Menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri sehingga tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu. Mengarahkan fokus kembali padanya, membuatnya bertanya-tanya mengapa dia mencoba memprovokasimu. Filosofi Stoik tentang pengendalian diri. Para filsuf Stoik percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari menguasai emosimu. Ketika kamu menolak membiarkan orang lain mengendalikan keadaan emosimu, kamu sedang mempraktikkan salah satu bentuk pengendalian diri yang paling tinggi. Keteguhan ini sangat membingungkan. Itu memaksa orang lain untuk menghadapi dirinya sendiri daripada terjebak dalam pertempuran reaksi. Ketika kamu tetap tenang, kamu menciptakan cermin emosional, frustrasinya akan memantul kembali padanya, meninggalkannya untuk menghadapi perasaannya sendiri. Melindungi kedamaianmu. Ini bukan tentang memenangkan argumen atau mencoba menjadi lebih pintar. Ini tentang melindungi ketenangan batinmu. Ketenanganmu mengirim pesan yang jelas, "Aku tidak akan terjebak dalam kekacauan. Aku terlalu menghargai kedamaianku untuk membuangnya dalam konflik yang tidak perlu." Saat dia menyadari bahwa usahanya untuk memprovokasi tidak berhasil, sesuatu akan berubah. Dia akan mulai melihat bahwa kamu berbeda dari orang lain yang bereaksi impulsif. Keteguhanmu memaksanya untuk merenungkan tindakannya, sekaligus menghormati kekuatanmu sebagai pribadi. Kekuatan yang tak terlupakan. Seiring waktu, keteguhan ini akan membuatmu dihormati. Itu menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh emosi atau kekacauan. Dan di dunia yang penuh dengan orang-orang yang bereaksi tanpa berpikir, ketenanganmu akan membuatmu menonjol. Lain kali dia mencoba memancing emosimu, biarkan ketenanganmu menjadi sumber frustrasinya. Berhenti sejenak, tarik napas, dan tanggapi dengan keteguhan. Bukan karena kamu ingin membuatnya frustrasi, tapi karena kamu melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batinmu. Pada akhirnya, ketenanganmu bukan hanya tentang mengelola momen. Itu adalah cara untuk menunjukkan, baik padanya maupun pada dirimu sendiri,
bahwa kamu adalah seseorang yang dapat bertahan di badai apapun, tak tergoyahkan dan tak terpatahkan. Dan itu adalah kekuatan yang tak akan pernah dia lupakan. Nomor 4, misteri dalam diam yang tak pernah dia duga. Bayangkan ini, ketika dia menjauh, dia melakukannya dengan asumsi bahwa kamu akan melakukan apa yang biasanya dilakukan orang lain, mengejarnya, berdebat, atau memohon penjelasan. Ini seperti sebuah naskah yang sudah sering dimainkan berulang kali. Tapi saat kamu memilih untuk diam, kamu mengubah cerita. Tiba-tiba, kamu bukan lagi pemain yang bisa dia prediksi. Kamu menjadi kejutan yang sama sekali tak pernah dia bayangkan. Diam yang mengganggu, keheningan menciptakan kekosongan, dan kekosongan itu tidak nyaman. Kekosongan ini menuntut untuk diisi, bukan olehmu, tetapi olehnya. Kehadiranmu memaksanya untuk menghadapi pikiran dan tindakannya sendiri, sesuatu yang mungkin selama ini dia hindari. Alih-alih kamu yang mengejarnya, dia kini yang terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan, apa yang terjadi? Kenapa dia tidak bereaksi? Apakah aku salah menilai dia? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di pikirannya, dan lama-kelamaan, diam itu menjadi lebih keras daripada kata-kata apapun yang mungkin kamu ucapkan. Keheningan yang mengubah segalanya. Bayangkan kamu pernah berada dalam situasi di mana dia memutuskan untuk menjauh atau bahkan menolakmu. Versi lamamu mungkin akan mengirim pesan panjang, menelepon berulang kali, atau mencoba membuktikan bahwa dia salah. Tapi kali ini, kamu melakukan sesuatu yang berbeda, kamu tidak berkata apa-apa. Hari-hari berlalu, dan dia mulai merasakan kehadiranmu. Pada awalnya, mungkin dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak penting. Tapi kemudian, beratnya keheninganmu mulai terasa. Dia memeriksa ponselnya, mungkin melihat-lihat pesan lama. Dia bertanya-tanya kenapa kamu tidak menghubunginya, kenapa kamu tidak memainkan permainan yang dia harapkan. Dan kemudian dia sadar, keheninganmu bukan kecelakaan, itu adalah pilihan. Tiba-tiba, kamu berubah dari seseorang yang bereaksi menjadi seseorang yang memegang kendali, hanya dengan memilih untuk tidak terlibat. Diam adalah kekuatan. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar dalam sejarah, pernah berkata, diam adalah sumber kekuatan besar. Stoicisme mengajarkan kita untuk menguasai emosi dan hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Diam yang kamu pilih bukan tentang memainkan permainan atau memanipulasinya. Ini tentang menjaga ketenanganmu dan melindungi kedamaian batinmu. Ketika kamu tidak bereaksi sesuai harapannya, kamu menciptakan rasa penasaran. Kamu berubah dari seseorang yang mencari persetujuannya menjadi seseorang yang menghargai dirinya sendiri cukup untuk mundur. Kekuatan dalam ketidakpastian. Ketidakpastian ini sangat kuat. Seorang wanita bisa merasakan ketika seorang pria mengendalikan emosinya, dan meskipun dia tidak mengakuinya, dia menghormatinya. Dengan tetap diam, kamu mengirim pesan yang jelas, aku menghargai diriku sendiri terlalu tinggi untuk memohon perhatianmu. Penghargaan diri semacam ini bersifat magnetis. Itu memaksanya untuk mengevaluasi ulang tindakannya dan peranmu dalam hidupnya. Lambat laun, dia mulai merasakan beratnya kehadiranmu. Apa yang awalnya dianggap sebagai jarak kini terasa seperti kesalahan. Dia mungkin mencoba membenarkan tindakannya, tetapi keheningan yang kamu tinggalkan terus berbicara padanya. Itu mengatakan bahwa kamu bukan orang biasa, kamu adalah seseorang yang menghargai dirinya sendiri, seseorang yang tidak takut untuk pergi. Misteri yang tak terlupakan. Kesadaran ini mengubah segalanya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia meremehkanmu, apakah dia telah melepaskan seseorang yang benar-benar tahu nilai dirinya. Dan itulah kekuatan dari diam. Itu membuatnya melihatmu dengan cara yang tak pernah bisa disampaikan oleh kata-kata. Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah memilih untuk diam ketika seseorang menjauh? Apakah itu mengubah dinamika hubunganmu secara mengejutkan? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, atau cukup tulis, aku memilih diam. Wawasanmu mungkin akan bergema dengan orang lain yang sedang menghadapi perjalanan serupa. Nomor 5, biarkan dia merasakan kekosongan. Bayangkan ini, dia memeriksa ponselnya, melihat notifikasi, berharap melihat namamu muncul di layar. Dia ragu, mengetik pesan, menghapusnya, lalu akhirnya mengirimkan pesan sederhana, "Hai." Tapi tidak ada balasan, tidak ada tanggapan, hanya keheningan. Awalnya, dia mungkin menganggap kamu sibuk atau terganggu. Namun, saat jam berubah menjadi hari, keheningan itu semakin terasa, semakin berat, dan tak bisa diabaikan.
Keheningan itu menciptakan kekosongan yang memaksanya untuk merenung tentang apa yang dia miliki, apa yang hilang, dan apa yang mungkin dia abaikan. Keheningan bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Keheningan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan, sebuah kekuatan yang tenang dan bermartabat, berakar pada prinsip-prinsip Stoik. Ketika kamu memilih untuk diam, dengan penuh kesadaran, itu menyampaikan pesan yang jelas. Aku menghargai kedamaian batinku lebih dari terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk argumen kecil. Nilai diriku tidak bergantung pada pengakuan darimu. Inilah keindahan dari keheningan, itu mengalihkan fokus dari reaksimu ke refleksinya. Setiap pesan yang tidak terbalas, setiap panggilan yang tidak dijawab, menjadi momen baginya untuk berhadapan dengan pikirannya sendiri. Pikiran itu bisa membangkitkan rasa penasaran, penyesalan, atau bahkan kerinduan. Kekuatan mengendalikan diri, seperti yang diajarkan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Saat kamu memilih keheningan daripada keterlibatan, kamu menunjukkan kendali atas dirimu sendiri. Kamu menunjukkan disiplin emosional yang jauh lebih kuat daripada mencoba memenangkan argumen atau membuktikan suatu hal. Dengan diam, kamu mengirim pesan yang tak terucap. Kamu tidak bisa mengganggu kedamaianku. Keheninganku bukanlah penyerahan diri, melainkan penghormatan terhadap diriku sendiri. Menciptakan batasan yang jelas. Ketika kamu terlibat dalam argumen yang tidak perlu atau mengejar seseorang yang mengabaikanmu, kamu sebenarnya memberikan kekuatanmu. Tapi saat kamu mundur dan membiarkan keheningan mengisi ruang, kamu mengubah dinamika sepenuhnya. Ini bukan manipulasi, ini adalah menciptakan batasan. Dan batasan sangat penting untuk mendapatkan rasa hormat, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Keheningan yang mengubah segalanya. Keheningan memang tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, disiplin, dan pemahaman mendalam tentang nilai dirimu sendiri. Namun, jika dilakukan dengan niat yang tepat, keheningan dapat membawa perubahan besar. Seiring waktu, dia akan mulai merasakan kekosongan yang kamu tinggalkan. Momen-momen yang dulu dia abaikan akan terulang dalam pikirannya. Keyakinan yang dia rasakan saat menjauh akan memudar, digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan, apakah aku membuat kesalahan? Apakah dia lebih baik dari yang aku kira? Ini bukan tentang berharap dia kembali atau membuktikan dia salah. Ini tentang berdiri teguh pada nilai dirimu sendiri, membiarkan tindakanmu, atau ketidakhadirannya, berbicara untukmu. Keheninganmu menjadi cermin yang memantulkan kebenaran situasi kepadanya, dan dalam refleksi itu, dia akan melihat apa yang telah hilang. Pesan yang tak terucap. Jadi, biarkan dia merasakan kekosongan itu. Saat dia mengharapkan amarah, berikan ketenangan. Ketika dia menantikan kata-kata, berikan keheningan. Bukan karena kebencian, tetapi karena penghormatan terhadap dirimu sendiri. Keheninganmu bukan sekadar jeda, itu adalah pernyataan. Itu berkata, aku tidak tergoyahkan. Aku mengendalikan diriku sendiri. Dan aku tahu nilainya diriku. Pada akhirnya, pesan paling kuat seringkali datang tanpa kata-kata sama sekali. Nomor 6, kekuatan di setiap langkah. Kehadiran fisikmu berbicara sebelum mulutmu berkata apa-apa. Kamu pasti pernah mendengar ini sebelumnya, tapi mari kita bahas lebih dalam. Jika kamu berdiri dengan bahu membungkuk, mata yang terus melihat ke sana-sini, atau tangan yang tak bisa diam, kamu memancarkan ketidakpastian, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi ketika kamu berdiri tegak, bahu lurus, kepala terangkat, dan membiarkan keheninganmu mengisi ruangan, kamu menyampaikan pesan yang jelas. Aku ada di sini, dan aku cukup. Bayangkan situasi ini, kamu berjalan masuk ke sebuah ruangan tempat dia berada. Alih-alih buru-buru menyapanya atau mencoba menarik perhatiannya, kamu hanya berjalan masuk dengan percaya diri, tenang, dan terkendali. Kamu tidak perlu mencari validasi, karena energimu sudah berbicara lebih dulu. Orang-orang, terutama wanita, akan langsung menyadarinya. Kehadiran seperti ini tidak datang dengan instan. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Perbaiki postur tubuhmu. Saat masuk ke sebuah ruangan, jangan hanya berjalan. Bergeraklah dengan tujuan. Tambahkan kekuatan dalam rutinitasmu. Olahraga, jaga kesehatan fisikmu, dan prioritaskan dirimu sendiri. Bicara lebih sedikit, tapi bermakna. Biarkan kata-katamu membawa bobot dengan berbicara hanya saat diperlukan. Ketika kamu merasa kuat dari dalam, kamu memancarkan kepercayaan diri tanpa harus berkata-kata. Percayalah,
dia akan menyadarinya. Tidak hanya menyadarinya, tetapi juga mulai mempertanyakan. Dia akan bertanya-tanya, mengapa dia terlihat begitu tenang? Mengapa dia tidak mengejarku? Mengapa dia terlihat baik-baik saja tanpa aku? Pesan dari Stoikisme. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Dalam konteks ini, artinya jangan biarkan penolakan atau sikapnya mengubah karaktermu. Dia mungkin mengharapkanmu bereaksi secara emosional atau berusaha lebih keras untuk mendapatkan persetujuannya. Tapi sebaliknya, kamu menunjukkan bahwa kedamaian batinmu tetap utuh, tujuanmu tetap jelas, dan energimu tetap fokus pada dirimu sendiri. Kekuatan keheningan. Keheningan memiliki kekuatan untuk memaksanya merenung, sementara kamu tetap tenang dan melangkah maju dengan tujuan. Dia dibiarkan menghadapi ketiadaan perhatianmu. Kekosongan ini, ketidakhadiran energimu, akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Bayangkan seseorang yang telah menguasai hal ini. Seorang pria yang ditolak, diabaikan, atau diremehkan, tetapi tidak bereaksi dengan amarah atau keputusasaan. Sebaliknya, dia hanya mundur, fokus pada dirinya sendiri, dan membiarkan keheningan bekerja. Seiring waktu, wanita itu mulai melihat pertumbuhannya, ketenangannya, dan kekuatannya yang tak tergoyahkan. Ketidakhadiran energinya mengubah cara pandangnya. Jadilah pria itu. Kamu bisa menjadi pria itu, yang mendapatkan rasa hormat melalui tindakan dan keheningannya. Ingat, keheningan bukan berarti pasif atau dingin. Keheningan adalah cara untuk menunjukkan bahwa nilaimu tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Keheningan menunjukkan bahwa kamu teguh, tenang, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, pertumbuhanmu dan kedamaianmu. Lain kali, ketika kamu merasa ingin menjelaskan diri, mengejar, atau membuktikan sesuatu, berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam, berdirilah tegak, bahu lurus, kepala terangkat. Biarkan keheninganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Keheninganmu tidak hanya akan mengubah caranya memandangmu, tetapi juga cara dunia melihatmu. Jika kamu sudah membaca sejauh ini, itu berarti kamu serius tentang menemukan kekuatan dalam dirimu dan mendefinisikan ulang cara kamu membawa diri. Jadikan ini sebagai komitmenmu untuk hadir dengan tujuan, kekuatan, dan kedamaian. Nomor 7, bangun dinding yang tak bisa dia lewati. Bayangkan hidupmu seperti sebuah benteng. Di dalamnya, tersimpan harta karunmu, kedamaian, tujuan hidup, dan rasa hormat pada diri sendiri. Harta-harta ini sangat berharga, dan tidak semua orang berhak mengaksesnya. Dinding yang kamu bangun bukan untuk menjauhkan orang lain, tetapi untuk melindungi apa yang paling berharga bagimu. Dinding ini adalah batasanmu, sebuah deklarasi bahwa kedamaianmu adalah hal yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Mengapa batasan itu penting? Orang-orang yang diuntungkan oleh ketidakmampuanmu menetapkan batasan akan melawan ketika kamu mulai membuatnya. Mereka akan mendorong, berdebat, dan menguji keteguhanmu. Biarkan saja, perlawanan mereka bukanlah masalah, itu adalah bukti bahwa batasanmu bekerja sebagaimana mestinya. Menetapkan batasan bukan tindakan kejam atau egois. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Batasan bukan tentang menolak orang, tetapi menolak perilaku yang mengganggu kedamaianmu. Contoh sederhana batasan, misalnya, kamu selalu tersedia untuk seseorang yang hanya menghubungimu ketika mereka butuh sesuatu, tetapi menghilang ketika kamu memerlukan dukungan. Menetapkan batasan mungkin berarti kamu tidak lagi selalu ada untuk mereka. Mereka mungkin menyebutmu egois atau berusaha lebih keras untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi batasanmu menyampaikan pesan yang jelas, baik kepada mereka maupun dirimu sendiri, bahwa energi dan waktumu tidak untuk dimanfaatkan sembarangan. Batasan bisa sesederhana kata, tidak. Tidak untuk beban emosional yang berlebihan. Tidak untuk perilaku tidak hormat. Tidak untuk melampaui batas yang telah kamu tetapkan. Ini bukan tentang konfrontasi, tetapi tentang kejelasan. Ketika kamu menetapkan batasan, kamu mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukanmu. Lebih penting lagi, kamu menegaskan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Hadapi ujian batasanmu. Ketika kamu mulai membangun dinding, beberapa orang akan mengujinya. Mereka mungkin mencoba membuatmu merasa bersalah atau menuduhmu telah berubah. Mereka akan mencari celah dalam pertahananmu. Berdirilah dengan teguh. Hubungan yang sehat menghormati batasan. Hubungan yang beracun melihatnya sebagai penghalang yang harus diatasi.
Pikirkan batasan sebagai cerminan harga dirimu. Setiap kali kamu menegakkannya, kamu menyampaikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kedamaianmu tak ternilai harganya. Kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu, energi, dan kesejahteraanmu cukup untuk melindunginya. Batasan memilah orang yang tepat. Seiring waktu, orang yang tepat akan menghormati batasanmu, dan orang yang salah akan menjauh. Ini bukan kerugian, ini keuntungan. Kamu menciptakan ruang untuk hubungan yang menghormati nilaimu dan selaras dengan pertumbuhanmu. Dindingmu bukan penjara, melainkan benteng. Dinding ini tidak mengunci orang di luar, tetapi menciptakan ruang bagi orang yang tepat untuk masuk melalui pintu gerbang dengan syarat yang kamu tentukan. Kesimpulan, bangun dinding yang kuat dan tinggi, bukan untuk mengisolasi diri, tetapi untuk menciptakan kehidupan di mana kedamaianmu terlindungi, harga dirimu dihormati, dan waktumu hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar pantas. Mereka yang melawan batasanmu sedang menunjukkan jati diri mereka. Sementara itu, mereka yang menghormati batasanmu membuktikan bahwa mereka layak berada di dalam bentengmu. Jadi, bangunlah dinding-dinding itu dengan percaya diri. Lindungi kedamaianmu, jaga nilaimu, dan hanya berikan akses kepada mereka yang benar-benar layak. Nomor 8, kelilingi dirimu dengan ratu, bukan kekacauan. Lingkaranmu menentukan perjalanan hidupmu. Pikirkan ini, orang-orang terdekatmu memengaruhi pikiran, keputusan, dan energimu. Mereka bisa membawamu menuju pertumbuhan atau menyeretmu ke dalam kekacauan negatif. Sudah waktunya untuk mengambil kendali, karena kedamaian, tujuan, dan kemajuanmu bergantung pada orang-orang yang ada di sekitarmu. Seperti sebuah taman, hidupmu akan tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Gulma, hubungan toksik yang menguras energimu dan menghambat pertumbuhanmu, harus disingkirkan. Gantilah dengan hubungan yang menyuburkan jiwamu, menantang pikiranmu, dan mendorong potensimu. Setiap interaksi meninggalkan jejak, baik positif maupun negatif. Pikirkan ini, setelah menghabiskan waktu dengan seseorang, apakah kamu merasa bersemangat dan terinspirasi, atau justru merasa lelah dan meragukan dirimu sendiri? Siapa, ratu, dan apa itu kekacauan? Ratu, mereka yang mendukung, menghormati, dan mengangkatmu, membuatmu merasa seperti versi terbaik dirimu. Kekacauan, mereka yang meninggalkanmu terbebani dan terjebak dalam siklus negatif. Bayangkan kamu punya teman yang selalu meremehkan tujuanmu atau mengabaikan pencapaianmu. Mereka mungkin berkata bahwa mereka realistis, tetapi kata-kata mereka perlahan mengikis kepercayaan dirimu. Bandingkan dengan seseorang yang mendengarkan, mendukung, dan memberi saran konstruktif saat dibutuhkan. Hubungan mana yang lebih sesuai dengan pertumbuhanmu? Mengakhiri hubungan toksik. Melepaskan hubungan toksik bukanlah tindakan kejam, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Orang-orang toksik seringkali berkembang dengan drama, manipulasi, atau negativitas halus. Mereka mungkin membuatmu merasa bersalah, meremehkan pencapaianmu, atau menciptakan konflik yang tidak perlu. Siapa, ratu, dalam hidupmu? Ratu adalah mereka yang merayakan kemenanganmu seolah-olah itu adalah kemenangan mereka sendiri. Memberi kebijaksanaan dan umpan balik yang membangun, tanpa kritik yang disamarkan sebagai kepedulian. Memotivasi kamu untuk meraih lebih tinggi, sambil tetap menghargai dirimu saat ini. Menjadi sumber ketenangan, kejelasan, dan energi positif, bahkan di saat-saat sulit. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengingatkanmu akan nilai dirimu, menginspirasi pertumbuhanmu, dan melihat potensimu bahkan saat kamu sendiri merasa ragu. Mereka adalah orang-orang yang membantu kamu naik, bukan jatuh. Kebijaksanaan stoik, pilih lingkaran yang menguatkan. Epictetus pernah berkata, kuncinya adalah hanya berteman dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang kehadirannya memanggil sisi terbaikmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjaga kedamaian batin, dan orang-orang di sekitar kita memainkan peran besar dalam hal itu. Jika kamu dikelilingi kekacauan, fokus dan kedamaianmu akan terganggu. Tetapi jika kamu memilih lingkaran yang dihormati dan mendukung pertumbuhan, energimu akan selaras dengan tujuan dan kemajuan. Visualisasikan hidupmu sebagai kerajaan. Bayangkan hidupmu seperti sebuah kerajaan. Seorang pemimpin yang bijak tidak membiarkan kekacauan masuk ke dalam temboknya. Sebaliknya, dia membangun pengadilan dengan sekutu, orang-orang yang memperkuat kerajaan dan mendukung kemakmurannya. Kamu adalah pemimpin itu. Ambil kendali atas lingkaranmu.
Singkirkan kekacauan dan undang hanya, Ratu, yang berkontribusi pada kejayaanmu. Kesimpulan, orang-orang yang ada di sekitarmu akan menambah nilai dalam hidupmu atau justru menguranginya. Kamu pantas memiliki lingkaran yang dipenuhi rasa hormat, pertumbuhan, dan energi positif. Jauhi toksisitas dan kelilingi dirimu dengan ratu yang mengangkat jiwamu dan memperbesar kehebatanmu. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kekacauan. Pilih kedamaian, pilih pertumbuhan, pilih ratu. Bagaimana denganmu? Siapa, ratu, dalam hidupmu? Siapa yang menginspirasimu untuk tumbuh dan menjadi lebih baik? Bagikan pemikiranmu, atau jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana, cukup ketik, "Aku memilih ratu, bukan kekacauan." Suaramu penting, dan refleksimu bisa menginspirasi orang lain untuk mengambil kendali atas lingkaran mereka juga. Nomor 9. Menulis ulang skrip hidupmu. Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang dirimu. Keheningan bukan hanya gerakan kekuatan, ini adalah kesempatanmu untuk menulis ulang skrip hidupmu. Terlalu lama, kamu mungkin hidup dalam peran yang dia tetapkan untukmu, peran di mana kamu terus-menerus mencari pengakuan, mengejar persetujuan, atau hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi sekarang saatnya untuk mengambil peran utama dalam ceritamu sendiri. Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, pertama, katakan pada dirimu siapa kamu ingin jadi, dan kemudian lakukan apa yang perlu dilakukan. Momen keheningan ini lebih dari sekadar jeda dalam komunikasi, ini adalah kesempatan untuk mendefinisikan siapa dirimu dan siapa yang ingin kamu jadi. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan masa lalu dan merebut kembali narasi hidupmu. Ambil napas dalam-dalam, keheningan ini bukanlah akhir, tapi awal. Gunakan momen ini sebagai alat untuk membangun kembali dirimu, fokus pada menetapkan tujuan baru, menemukan kembali hasrat-hasratmu, dan menciptakan kehidupan yang membuatmu bangga dengan siapa dirimu yang sedang berkembang. Alih-alih terjebak dalam keheningan dia, fokuslah pada transformasimu sendiri. Biarkan tindakanmu, bukan kata-katamu, menunjukkan pada dunia, terutama dia, betapa luar biasa hidup yang sedang kamu bangun tanpa membutuhkan persetujuan siapapun. Inilah waktunya menulis ulang ceritamu. Tanyakan pada dirimu sendiri, seperti apa pria yang ingin kamu jadi? Keahlian apa yang ingin kamu kuasai? Mimpi-mimpi apa yang telah lama menunggu perhatianmu? Sekarang adalah saat yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gunakan keheningan ini untuk membangun masa depan yang selalu kamu bayangkan. Alih-alih membalas pesan atau mencari penutupan dari seseorang yang tidak pernah ada di pihakmu, salurkan energi itu untuk sesuatu yang benar-benar penting bagimu. Pelajari keterampilan baru, perbaiki kesehatanmu, atau kejar hasrat yang telah lama tertunda. Biarkan pertumbuhanmu menjadi pesan paling keras yang kamu kirim. Dengan setiap langkah menuju perbaikan diri, kamu sedang menulis cerita barumu. Keheningan adalah sekutu dalam transformasi. Keheningan adalah latar belakang bagi transformasimu, memberi ruang untuk tumbuh tanpa kebisingan dari pencarian pengakuan eksternal. Semakin banyak kamu berinvestasi pada dirimu sendiri, semakin sedikit kamu membutuhkan persetujuan orang lain. Ingat, hidupmu bukan tentang persetujuan dia, tapi tentang tujuanmu. Keheningan bukan akhir dari cerita ini, tapi awal dari bab berikutnya, dan kamu memegang pulpen itu. Ini adalah ceritamu sekarang, dan kamu yang menentukan arah kemana ceritamu akan pergi. Dengan menerima keheningan ini, kamu memberi dirimu kebebasan untuk tumbuh menjadi seseorang yang bahkan kamu kagumi. Kamu sedang memasuki kekuatanmu sendiri, menulis skrip yang penuh dengan potensi, kekuatan, dan tujuan. Ketika dia melihat pria yang telah kamu jadi dari kejauhan, dia akan menyadari bahwa cerita hidupmu selalu tentang dirimu dan bahwa kamu tidak pernah didefinisikan olehnya. Jangan tunggu izin atau pengakuan. Jangan menunggu izin atau pengakuan untuk menjadi versi terbaik dirimu. Keheningan bukan akhir, itu adalah pintu menuju transformasimu. Ambil momen ini untuk masuk ke peran sebagai pahlawan dalam ceritamu sendiri. Tentukan siapa yang ingin kamu jadi dan mulai menulis bab berikutnya. Pulpen ada di tanganmu. Refleksi diri. Mari kita ambil sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita pelajari. Keheningan bukan tentang manipulasi atau permainan, ini tentang memasuki kekuatanmu, melindungi kedamaianmu, dan mendefinisikan kembali nilai dirimu. Ini adalah pernyataan mendalam tentang rasa hormat terhadap diri sendiri dan kejelasan emosional. Pikirkan tentang apa yang telah kita bahas. Dengan menerima ketidakpastian,
Kamu mengubah dinamika dan membuat orang lain mempertanyakan cerita yang mereka kira mereka tahu. Independensi menjadi dasar terkuatmu, menunjukkan pada dunia dan dirimu sendiri bahwa nilaimu tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Menguasai emosi memungkinkanmu berdiri kokoh dalam badai, tak tergoyahkan. Dan keheningan menjadi alat terkuatmu, berbicara begitu banyak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang giliranmu. Apa yang paling berkesan bagi kamu dari video ini? Apakah kamu melihat dirimu mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam hidupmu? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, saya ingin mendengar dan melanjutkan percakapan ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya dengan seseorang yang perlu mendengarnya, dan berlangganan untuk lebih banyak konten tentang pertumbuhan pribadi, hubungan, dan stoicisme. Dukunganmu membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang siap untuk merangkul kekuatan dan tujuan mereka. Sebelum kamu pergi, cek video-video yang ada di layar sekarang. Mereka akan membawa ide-ide ini lebih jauh dan memberi kamu lebih banyak alat untuk berkembang dalam hidup dan hubungan. Terima kasih sudah menonton, dan ingat, kedamaianmu tak ternilai, pertumbuhanmu tak bisa ditawar, dan ceritamu adalah milikmu untuk ditulis. Sampai jumpa di video berikutnya.